Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Di sini saya akan menganalisa uji apa saja yang bisa digunakan pada data yang ada. Nah, pertama saya ingin melakukan uji deskriptif, yaitu yang pertama kita klik transform, kemudian kita klik pintu different variable. Kemudian kita masukkan datanya yang ingin kita kategorikan. Di sini saya ingin mengkategorikan penyakit jantung koroner. Kita klik ke sini, lalu pada name kita buat saja kategori PJK dan tabelnya kategori PJK. Lalu kita klik. Kemudian kita klik all and new values. Pada value-nya kita masukkan 0 dan di new-nya kita masukkan 1, kemudian kita tambahkan. Lalu di old-nya value selanjutnya kita buat 1, di new value-nya kita pencet 2, lalu kita add, klik continue, lalu OK. Nah, berarti data sudah berhasil kita kategorikan. Setelah itu kita kembali ke variabel Q, yaitu pada value-nya kita rubah. Yang mana satu kita beri label normal, lalu kita tambahkan, sedangkan value 2 tadi kita kasih dengan nama penyakit jantung koroner. Lalu kita klik add. Setelah itu kita Nah, untuk melihat persentase berapa banyak sih yang penderita penyakit jantung dan yang tidak menderita, itu bisa kita lakukan dengan cara mengklik analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik frekuensi, lalu kemudian kita ambil data yang sudah kita kategorikan tadi, yaitu ini kita pindahkan ke sini, lalu kita klik bagian chart, kita pilih chart, terus percentage, lalu continue. Nah, ini kan belum ada nih berapa persennya. Lalu untuk melihat persennya kita klik gambar 2 kali, lalu kita klik elemen, show data label, dan close. Dari data ini bisa kita simpulkan bahwa 67% responden normal dan 33% responden menderita penyakit jantung koroner. Nah, di sini kita juga bisa melakukan kategori pada umur, pada DM, pada DM, kegemukan, kelamin, yaitu caranya sama dengan seperti tadi. Nah, yang kedua, saya ingin melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini hanya dilakukan untuk data-data yang numerik saja, di mana data yang numerik pada data ini ada umur, kemudian DMN, kemudian trigliserida 1, dan hiperlipidemia. Cara uji normalitas yaitu pertama kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu kemudian kita klik explore. Nah, di dependent list kita masukkan data yang ingin kita uji normalnya, yaitu tadi ada umur, kemudian DMN, kemudian pengukuran trigliserida, dan hiperlipidemia. Lalu kita klik plot, kita centang yang normality, continue, lalu OK. Nah, pada test of normality, jika data kita DF-nya berjumlah di atas 50, maka kita
menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk melihat nilai sticknya. Sedangkan jika data kita kecil sama 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, di sini data dikatakan normal apabila nilai P besar dari 0,05. Nah, dari data ini yang normal hanya umur responden, sedangkan yang lainnya datanya tidak normal. Baiklah, yang ketiga saya ingin melakukan uji T. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara data numerik dengan data kategori. Nah, caranya itu yang pertama kita klik Analyze, lalu kemudian kita klik Compare Mean, lalu kita klik Independent Sample Test. Di sini saya ingin menguji apakah ada hubungan antara umur responden dengan penyakit jantung. Pada define grupnya, yang satu kita buat 0, yang artinya tadi normal, dan di grup 2 nya kita buat 1, yaitu yang menderita penyakit jantung, lalu kita klik. Nah, pada independent sample test, untuk menentukan apakah ada hubungan di antara umur responden dengan penyakit jantung, kita bisa melihat pada bagian C. Jika nilai C lebih kecil dari 0,05, berarti ada hubungan antara umur responden dengan penyakit jantung. Sementara di data ini, nilai C lebih kecil dari 0,05, yang artinya ada hubungan antara umur responden dengan penyakit jantung. Nah, yang keempat, saya ingin melakukan uji T-square pada data ini. Uji T-square dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara data kategori dengan data kategori. Nah, caranya itu kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistics, kemudian First Step. Pada bagian row kita isi data yang independen. Ini saya ingin menguji apakah ada hubungan antara kegemukan dengan penyakit jantung, maka kegemukan kita masukkan di atas. Sedangkan yang kolom itu data yang dependen, kita masukkan penyakit jantung. Kemudian pada statistik kita klik atau kita centang uji T-square, kemudian continue, lalu klik OK. Nah, untuk mengetahui apakah ada hubungan, yang pertama sekali untuk menentukan nilai T-nya, kita lihat dari bacaan yang ini, yang null cell. Jika null cell, kita membacanya pada continuity correction, dan jika di sini katanya satu cell, kita bisa lihat di Fisher X success, dan jika lebih dari itu atau lebih banyak kita melihatnya di percent T-square. Nah, di sini karena 0 maka nilai shift-nya kita lihat di continue, yaitu 0,001, yang artinya lebih kecil dari 0,05, yang mana kesimpulannya berarti ada hubungan antara kegemukan dengan penyakit jantung, atau H0 ditolak sedangkan HA diterima. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan uji korelasi. Untuk uji korelasi ini hanya berlaku untuk data numerik sama numerik, sementara pada data kita ini, data yang numerik dan numerik, yaitu ada umur, BMN, trigliserida, dan hiperlipidemia. Sebelum kita melakukan uji korelasi, kita harus mengecek apakah data yang akan kita uji ini normal atau tidak. Misalnya saya akan menguji antara apakah ada hubungan antara umur dengan trigliserida. Itu caranya dengan analyze, kemudian kita descriptive step, kemudian explore, kemudian masukkan data yang ingin diuji, umur responden dengan pengukuran media. Di bagian plot kita centang ini.
continue, lalu klik OK. Nah, jadi hasil tes normality yang normal hanya umur responden, sedangkan pengukuran triglycerida tidak normal karena kecil dari 0,05. Untuk itu kita melakukan transformasi data, yaitu dengan cara transform, kemudian compute variable. Di sini kita bikin pg log, kemudian kita klik arithmetic, ambil log 10, kita naikkan ke atas, kita ambil pengukuran triglycerida, lalu klik OK. Setelah kita lakukan transformasi data, kita kembali mencek apakah data ini normal atau tidak. Itu caranya kayak tadi, pencet analyze, descriptive statistik, kemudian explore, kita reset dulu, kita ambil yang sudah kita transformasi tadi, kemudian centang di bagian normality, continue OK. Karena data masih tidak normal, maka kita melakukan uji linear, yaitu kita klik graph, kemudian legacy, kemudian kita ambil scatter dot, kita pilih yang simple scatter, kemudian kita klik define. Kita ambil tadi umur responden dengan ini, kita klik OK. Nah, karena datanya tetap tidak normal, maka kita akan menggunakan korelasi persen, yaitu dengan cara kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian ambil bivariate, kemudian kita masukkan umur responden dengan pengukuran kita centang bagian person, kemudian klik OK. Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara umur responden dengan pengukuran triglycerida, kita lihat dari nilai highlightnya itu ada 0,008, yang artinya kekuatan hubungannya sangat lemah. Sementara itu, untuk menentukan apakah ada hubungan antara umur responden dengan triglycerida, kita lihat dari nilai Pearson correlation, yaitu nilainya 0,265. Sementara jika ada hubungan, nilai P-nya harus kecil dari 0,05, sedangkan nilai P di umur responden dan pengukuran triglycerida lebih besar dari 0,265, yang artinya tidak ada hubungan antara umur responden dengan pengukuran triglycerida. Selanjutnya, saya ingin melakukan uji korelasi Spearman, di mana syarat dari uji korelasi ini itu datanya sama-sama tidak normal. Kemudian kita kembali menguji apakah data itu normal atau tidaknya, yaitu dengan cara analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Ini kita reset dulu. Kita ingin menguji antara triglycerida dengan media. Di bagian plot jangan lupa kita centang normality, kemudian continue data.
Nah, setelah kita uji normalisasi, ternyata kedua data tersebut tidak normal, maka langsung saja kita lakukan uji korelasi Spearman. Jadi dengan cara analyze, kita pencet korelasi, kemudian divariat, kemudian ini kita reset, kita masukkan data yang ingin kita uji korelasi, ada dia dengan hasil kita. Kemudian kita hilangkan di bagian person, kita ganti dengan Spearman, kemudian klik OK. Nah, dari hasil data uji korelasi Spearman antara pengukuran trigliserida dengan hiperlipidemia, itu nilai R-nya bisa kita lihat dari nilai sig yaitu 0,00, yang artinya kekuatan hubungan antara keduanya sangat lemah. Sementara itu, untuk mengetahui apakah keduanya ini berhubungan, kita bisa mengetahui melalui nilai P, yaitu jika nilai P lebih kecil dari 0,05 berarti ada hubungan, sementara jika lebih besar tidak ada hubungan. Sementara di sini nilai P-nya 0,412, yang artinya tidak ada hubungan antara pengukuran trigliserida dengan hiperlipidemia. Kemudian saya ingin melakukan uji korelasi koefisien kontingensi. Syarat dari uji ini yaitu datanya harus nominal dan nominal. Yaitu caranya kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik cross tab, lalu kita masukkan misalnya kita ingin menguji antara menggemukkan dengan penyakit jantung koroner. Lalu di bagian statistik kita klik kontingensi koefisien, lalu continue dan klik OK. Nah, untuk menentukan nilai kekuatan hubungan atau nilai R-nya bisa kita lihat dari nilai kontingensi koefisien yaitu 0,388, yang artinya hubungan antara kegemukan dengan penyakit jantung koroner yaitu lemah. Sedangkan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kegemukan dengan penyakit jantung koroner yaitu dengan melihat dari nilai P-nya. Nilai P-nya bisa kita lihat dari nilai aproksimat signifikan. Sementara di sini nilainya 0,001 yang artinya kecil dari 0,05, di mana berarti ada hubungan antara kegemukan dengan penyakit jantung koroner. Baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya buat dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih.